Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Pak Ketua DPRD, Pak Kapolresta, seluruh alim ulama yang sore hari ini semua sudah berkumpul dalam rangka peringatan kirap dalam rangka Haul Syekh Jangkung Lando di Kecamatan ini akan segera kita start dengan mengucap Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi dari Kota Kudus. Pada video kali ini kita tengah berada di luar Kota Kudus. Tepatnya kita berada di Desa Landoh, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, dalam sebuah acara kirap budaya Haul Syekh Jangkung Kayen Pati. Sembari menyaksikan kirap budaya Haul Syekh Jangkung ke-382 di Kecamatan Kayen Pati kali ini, kita akan sedikit mengingat kembali kisah Saridin atau Syekh Jangkung dari Kayen, Kabupaten Pati. Syekh Jangkung sering disebut sebagai penyebar agama Islam di Nusantara. Selama hidupnya, sosoknya begitu populer di tengah warga Karisidenan Pati. Syekh Jangkung merupakan putra dari Sunan Muria. Beliau dikenal warga sebagai ulama karismatik dan ahli tasawuf. Selama belajar agama Islam, beliau berguru dengan Sunan Kudus dan Sunan Kalijaga. Sebelum bernama Syekh Jangkung, beliau dikenal dengan nama Saridin. Nama asli Syekh Jangkung adalah Syarifuddin. Untuk memudahkan masyarakat Jawa mengucapkannya sesuai logat, nama Syarifuddin berubah menjadi Saridin. Gelar Syekh bagi Saridin sendiri merupakan pemberian dari negeri Andalusia. Adapun nama Syekh Jangkung merupakan pemberian gurunya Sunan Kalijaga. Selama menjadi muridnya, Syekh Jangkung selalu dijangkung oleh Sunan Kalijaga. Makna kata dijangkung adalah dilindungi, diayomi, dipelihara, dididik, dan selalu dalam naungan. Setelah sekian lama berguru dengan Sunan Kalijaga, Syekh Jangkung diminta mensiarkan Islam pertama kali di sebuah desa bernama Desa Miyono. Saat menyiarkan ajaran Islam, Syekh Jangkung sempat dituduh membunuh Branjung, lelaki kaya raya di desa itu. Saat ditanya hakim, Syekh Jangkung membantah tuduhan tersebut. Dia bercerita, semalam sebelumnya memang telah terjadi pembunuhan di kebun belakang rumah Branjung saat itu. Syekh Jangkung dan Branjung menjaga pohon durian untuk dibagi dua. Pada saat itu, terbersit niat licik Branjung untuk menakuti Syekh Jangkung. Dia menyamar sebagai macan. Karena mengira itu macan sungguhan, Syekh Jangkung mengambil bambu runcing dan menusukkannya ke perut Branjung hingga Branjung tewas. Atas tindakan ini, Syekh Jangkung dihukum mati di hutan Pati. Namun, Syekh Jangkung ternyata masih hidup dan lari dari hutan untuk selanjutnya pergi ke Kudus. Di Kudus inilah beliau bertemu dan berguru dengan Sunan Kudus. Setelah berguru dengan Sunan Kudus, Syekh Jangkung kembali menjalani masa pelarian dan akhirnya pulang ke Pati. Di rumahnya, Syekh Jangkung memelihara kerbau jantan yang cukup besar bernama Kebo Dungkul Landoh. Kerbau ini dibawa kemana-mana dan menjadi terkenal di Pati.
Karomah Syekh Jangkung selain dengan Sunan Kalijaga, Syekh Jangkung juga pernah menjadi salah satu santri Sunan Kudus. Pada suatu hari, Sunan Kudus menguji kesaktian Syekh Jangkung yang saat itu dianggap paling pintar di perguruannya. Saat itu, Sunan Kudus bertanya, "Apakah setiap air pasti ada ikannya?" Saridin menjawab, "Ada, Kanjeng Sunan." Mendengar jawaban itu, Sunan Kudus memerintahkan seorang murid untuk memetik buah kelapa dari pohon di halaman. Buah itu kemudian dipecah. Jawaban Saridin terbukti. Ternyata di air buah kelapa itu terdapat sejumlah ikan. Sunan Kudus tersenyum, namun santri lain menganggap Saridin lancang dan pamer kepintaran. Semasa hidupnya, Syekh Jangkung melakukan pengembaraan kemana-mana, termasuk ke wilayah Kulon Progo. Di sana terdapat sebuah makam yang diduga merupakan makam Syekh Jangkung. Tak hanya itu, Syekh Jangkung pernah bekerja sama dengan Raja Mataram, Sultan Agung, untuk menumpas kejahatan dan menyebarkan agama Islam di masyarakat. Dalam hubungan keluarga sendiri, Syekh Jangkung merupakan kakak ipar dari Sultan Agung karena beliau menikah dengan kakak dari sang Raja Mataram itu, yakni Retno Jinoli. sedikit kisah tentang Syekh Jangkung atau Saridin yang sangat populer di tengah warga Karisidenan Pati. Terima kasih telah singgah di channel Pesona Kudus. Semoga tayangan video kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon dukungan, like, komen, subscribe, serta share ke media sosial yang teman-teman miliki. Terima kasih. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Salam silaturahmi dari Kota Kudus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.